Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bi sanadina al-muttasil qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamati fid darini amin. Wal insya'u salat wajib. Yang berikutnya adalah salat isya. Yadkhulu waqtuha bimaghibis syafaq. Masuk waktunya salat isya dengan hilangnya megah al-ahmari yang merah, al-munsarifi ilaihi ismu, terpaling kepada merah oleh nama megah. Ketika dikatakan syafaq, maka langsung tabadur maknanya kepada ahmar. Itu makna munsarifi ilaihi al-ism, terpaling kepadanya ahmar oleh kata-kata syafaq. Kenapa? Li adalah ta'lil yadkhulu waqtuha bimaghibis syafaq, bukan ta'lil kepada munsarif ilaihi isim. Kenapa masuk waktu salat isya dengan hilangnya mega merah? Karena ada hadis Jibril yang telah terdahulu, yaitu hadis Nabi diimami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa yabqa, berkekalan ia waktu isya ilal fajri, sampai terbit fajar. Fajar yang dimasukkan sini adalah as-sadiq, bukan fajar kadhib. Wasayati li hadisi Muslim, nanti akan ada penjelasan dan nanti akan ada penjelasan tentang fajar sadiq dan fajar kadhib. Sayati fa'ilnya kembali kepada sadiq. Titik. Kenapa waktu salat isya itu berakhir sampai fajar? Li ta'lil kepada yabqa. Kenapa kekal waktu salat isya sampai fajar? Karena ada hadis Imam Muslim yang berbunyi, laisa fin naumi tafritun, tidak ada di dalam tidur itu ceroboh. Orang tidur tidak ada hukum ceroboh atau melanggar hukum. Apakah dia mencuri dalam tidurnya, mabuk dalam tidurnya, dia apapun dosa yang dilakukan dalam tidur, itu tidak ada dosa. Termasuk apa saja yang tertinggal gara-gara tidur, kewajiban apapun yang tertinggal gara-gara tidur, tidak ada dosa. Sehingga salah seorang datang kepada hakim, lupa nama beliau, melaporkan bahasanya kawannya bermimpi menzinai istrinya. Nah, dia melaporkan, Pak Hakim, kawan saya di dalam tidurnya dia berzina dengan istri saya, sama hukumnya, kata orang tersebut. Maka hakim jelaskan, nggak ada dosa dalam mimpi, tidak ada dosa dalam tidur, tapi dia ngotot menegakkan hukum. Akhirnya dipanggillah kawannya tersebut, kemudian dijemur di terik matahari. Maka orang ini disuruh mencambuk 100 kali bayangan kawannya. Nah, kalau mau kamu hukum juga, kamu cambuk bayangannya itu 100 kali. Nah, kalau kamu mau merajamnya, rajam juga bayangannya sampai mati. Nah, karena hukumnya nggak ada, tapi karena daripada bertengkar sama orang
nggak mengerti hukum, dia diikuti kehendaknya tapi dengan cara mencambuk bayangan. Nah, karena kelakuan atau dosa di dalam tidur itu juga hanya bayangan. Wa innamat tafritu, hanya saja kecerobohan itu ala man lam yusalli salat, terhadap orang yang belum mengerjakan salat. Nah, itu dianggap ceroboh. Maka dikatakan tidak boleh tidur setelah salat Isya sebelum salat. Nah, kecerobohan di atas tidur hanya kepada orang yang tidur sebelum salat sehingga tiba waktu salat yang lain. Maka dari hadis ini, habisnya suatu waktu salat dengan tibanya waktu salat yang lain. Habisnya waktu salat Isya dengan tibanya waktu salat subuh. Maka berkekalalah waktu salat Isya sampai terbit fajar. Zahir dari hadis tersebut yaqtadi, bermaksud ia hadis imtidada waqti kulli salatin ila dukhuli waqtil ukhra minal khamsi, berkekalan waktu setiap salat, berkekalan waktu setiap salat hingga masuk waktu salat berikutnya dari 5 salat tersebut kecuali salat subuh, 5 sertifik waktiha, karena alasan yang akan disebutkan nanti atau penjelasan yang akan disebutkan nanti tentang waktunya salat subuh. Wal ikhtiyaru, menurut wal ikhtiyaru, waktu ikhtiar an tuakhara an suluthil lail, alla tuakhara, tidak ditunda ia salat Isya dari sepertiga malam. Waktu ikhtiar tidak ditunda salat Isya, maksudnya pelaksanaannya dari sepertiga malam awal, karena ada hadis Jibril. Nah, ketika dikombinasikan dua hadis di atas, pertama hadis malaikat Jibril yang imamin Nabi, hari pertama ketika hilang Safakul Ahmar, hari kedua ketika lewat sepertiga malam, lalu di akhir hadis malaikat Jibril katakan waktu adalah antara dua waktu tersebut. Berarti waktu Isya dari hilang Safak sampai sepertiga malam. Kemudian hadis yang barusan kita baca, hadis riwayat Imam Muslim. Innamat tafrid ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Seseorang tidak ceroboh kecuali orang tidur yang tidak mengerjakan salat sampai tiba waktu salat berikutnya. Berarti zahir hadis menunjukkan akhir salat Isya berakhir, waktu salat Isya berakhir dengan datangnya waktu salat subuh, yaitu terbit fajar. Berarti ada dua akhir waktu salat Isya dalam hadis yang berbeda. Hadis malaikat Jibril sulusul lail, hadis riwayat Imam Muslim hingga terbit fajar shadiq. Maka dijamak atau digabungkan dua mafhum hadis tersebut oleh para ulama. Nah, bagaimana cara penggabungannya? Al-ikhtiyar, waktu pilihan, waktu terbaik untuk salat Isya dikerjakan sebelum berakhir sepertiga malam. Tapi waktu jawaz, ada lagi waktu tahrim mungkin. Nah, karena setiap waktu itu ada tahrimnya, ada waktu makruh. Minimal dia harus selesaikan salat Isyanya sebelum terbit fajar. Wa qawluhu fihi binisbati ilaiha waqtu ma baina hadain mahmulun ala waqtil ikhtiyar. Kata-katanya malaikat Jibril fihi, pada hadis tersebut, binisbati ilaiha,
dengan dinisbahkan kepadanya salat, dengan dinisbahkan kepadanya salat, apa kata-katanya di sana? Al-waktu ma baina hadain. Waktu adalah antara dua ini. Itu ditanggungkan ia kata-kata tersebut ke waktu ikhtiar. Jadi yang sepertiga malam itu waktu ikhtiar, waktu jawaz sampai terbit fajar. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, nisfuhu. Nah, menurut satu pendapat waktu ikhtiar itu bukan sampai sepertiga, tapi sampai setengah malam. Nisfuhu, setengahnya malam, karena ada hadis yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la akhartu salatan isya ila nisfil lail. Jikalau bukan bahwa aku memberatkan, jikalau bukan bahwa aku memberatkan ala ummati, di atas umatku, sungguh aku akan menunda salat isya sampai setengah malam. Sahahul Hakim, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Warajjaha, mentarjih oleh musannaf yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Muslim akan ini pendapat. Wa kalamu fi Syarhil Muhadzab, sementara pendapat Imam Nawawi sendiri dalam kitab Syarah Muhadzab yaqtadi annal aktsarin alaih, bermaksud ia berpendapat, bisa memberikan kesimpulan ia pendapat, sesungguhnya mayoritas ulama alaihi, di atasnya setengah malam. Nah, di atasnya setengah malam. Jadi dalam kitab Minhaj beliau mengatakan ikhtiar sampai sepertiga malam. Tapi kalau dilihat dalam kitab Syarah Muslim, beliau sependapat setengah malam dalam Syarah Muslim. Dalam Syarah Muhadzab seolah-olah ada ucapan beliau setengah malam itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Nah, berarti dalam hadis laula an asyqa ala ummati ini sama dengan hasrat Nabi dengan masalah siwak. Laula an asyqa ala ummati la amaltuhum bisiwaki inda kulli wudu, la amaltuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ada dua riwayat. Nah, di sini kan laula an asyqa ala ummati, maka ulama menyimpulkan sebaik-baik pelaksanaan waktu salat adalah di awal waktu, karena ada hadis afdalul amal as-salatu fi waqtiha, kecuali salat isya. Nah, salat isya yang terbaiknya adalah di tengah malam atau sepertiga malam pertama. Wasuhu, atau kepada az-zuhru, salat 5 waktu berikutnya adalah salat subuh. Yadkhulu waqtuha bi fajr shadiq, masuk waktunya salat subuh dengan fajar shadiq. Wa huwa al-muntashiru da'uhu muqtaridan bil ufuq. Wa huwa ini adalah penjelasan yang beliau katakan di kalimat sebelumnya, fajr shadiq wa sayati. Nah, wa yabqa ilal fajri ay as-sadiq wa sayati. Nanti akan ada penjelasan tentang sadiq. Inilah dimasukkan sayati. Wa huwa, dianya fajar sadiq adalah al-muntashiru da'uhu, fajar yang tersebar sinarnya, fajar yang tersebar cahayanya, mu'taridan, hakana membentang, membelintang. Nah, membelintang, membentang. Mana bahasa Indonesia? Melintang. Nah, melintang, bujur, membujur, lurus ke atas. Melintang,
memanjang, melintang, bujur ke atas. Tak belintang patah. Nah, mu'taridan bil ufuk, melintang di ufuk. Ufuk itu artinya nawahis sama, ujung-ujung langit. Ujung-ujung langit, kaki-kaki langit. Itu fi ra'yil ain, menurut pandangan mata, kaki langit. Bi khilafil kadhib, dengan sebalik fajar kadhib. Fajar kadhib yattali'u qabla sadiq, fajar yang terbit sebelum fajar shadiq, mustatilan, dan dia memanjang, dan dia membujur, lurus ke atas ya. Cahayanya lurus ke atas, memanjang. Summa yazhab, kemudian dia hilang lagi. Wa yaqibuhu zulma, mengiringi akannya oleh kegelapan. Itulah fajar kadzib, memberikan harapan palsu. Nah, dia telah menampakkan cahaya, dikira udah pagi. Oh, ternyata belum pagi, masih gelap. Itu yang disebut yang kadzib, pembohong. Tapi kalau fajar shadiq, ketika ada cahaya fajar itu keluar, tunggu saja, pasti akan diakhiri oleh terang benderang. Itu yang dikatakan shadiq. Nah, bukan berarti fajar itu berbohong dia. Ya, mungkin saja fajar pernah berbohong. Nah, tapi bukan fajar shadiq. Wa yabqal waktu, berkekalanlah waktu tersebut, artinya waktu salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Di hadis Muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Waktu salat subuh berawal dari terbit fajar, disebut min tidak iya, berawal dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Wa fi hadis sahihain, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadisun, ada sebuah hadis yang berbunyi, man adraka rak'atan minas subhi, siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh, qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka sungguh dia telah mendapatkan salat subuh yang dianggap tunai. Wal ikhtiyaru, waktu ikhtiar, waktu terbaik, alla tu'akhara anil isfar, bahwa tidak diakhirkan ia salat subuh dari kekuning-kuningan, cahaya kuning, isfar. Karena ada hadis malaikat Jibril yang telah terdahulu, wa qauluhu fihi, ini kalimat yang ketiga boleh katakan, wa qauluhu fihi, kata-kata malaikat Jibril, fihi, dalam hadis tersebut dinisbahkan kepada salat subuh. Apa kata malaikat di sana? Ya Muhammad, waktu ma baina hadain, waktu antara dua ini, yang berkaitan dengan salat subuh, mahmul, itu ditempatkan kepada waktu ikhtiar. Qultu yukrahu tasmiyatul maghribi asya'an wal isya'a tamatan, dimakruhkan menyebut salat maghrib dengan salat isya, dan makruh menyebut salat isya dengan salat atama. Walaupun dalam hadis salat maghrib disebut dengan isya, bainal isya aini, tapi kata Imam Nawawi, makruh menyebut salat maghrib dengan nama salat isya, makruh menyebut salat isya dengan salat atama, linnahi anil awal, karena ada larangan dari yang pertama. Mana safirullah yang pertama? Karena ada larangan dari yang pertama. Mana yang pertama? Yang panjang terlalu panjang berpikirnya. Pembahasan kan sudah selesai. Ini dah pembahasan baru.
Yukrahu tasmiyatul maghrib isya'an, itu yang pertama. Yang kedua, isya'a atamatan. Makruh memberi nama salat maghrib dan salat isya. Kenapa? Fi hadisil Bukhari, karena ada hadis Imam Bukhari yang berbunyi, la taghlibannakumul a'rab, jangan sekali-kali mengalahkan akan kalian, jangan sekali-kali mempengaruhi akan kalian oleh orang Arab dusun atas nama solat kalian maghrib. Nah, jadi solat kalian yang maghrib itu jangan sampai berubah namanya gara-gara bahasa orang Arab dusun. Apa kata orang Arab dusun? Wa taqulul a'rab hiyal isya. Kata orang Arab dusun, maghrib itu bagi mereka namanya isya. Wa anitsani, karena ada larangan dari yang kedua, yaitu memberi nama salat isya dengan atamah. Di dalam hadis Imam Muslim, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum, jangan sekali-kali mempengaruhi akan kalian oleh Arab dusun atas nama ibadah salat kalian. Ala, ketahuilah, innahal isya, sesungguhnya salat itu namanya isya. Wahum yaktimunal ibila, yaktamuna bil ibil. Wahum patah awal dan domahnya, yaktimun, yuktimun, ada dua. Wahum yaktimuna, wahum yuktimuna, mereka membawa onta. Yaktimuna, mereka mengandangkan onta, mengandangkan dengan onta, sehingga mereka sebut solat atama, solat gelapnya malam, solat di saat onta masuk kandang. Sama dengan di kampung-kampung. Nah, buka puasa itu bukan lihat matahari, bukan lihat jam, bukan lihat imsakiyah, lihat keluar, udah berubah daun kayu, ayam udah masuk kandang. Nah, jadi memang orang-orang Arab itu, orang-orang dusun itu mengaitkan sesuatu dengan hewan kah atau dengan kegiatan. Nah, mereka menyebut salat isya itu salat atamah, karena waktu mereka di waktu salat isya masuk pas kebiasaan mereka dulu memasukkan onta ke dalam kandang. Dalam riwayat yang lain, bihalabil ibil. Nah, halab juga sama maknanya, kandang onta. Qala fi syarhi Muslim, maknanya annahum yusammunahal atama, mereka menyebut akannya salat isya dengan atama karena keadaan mereka yaktimuna bihalabil ibil. Apa artinya yaktimuna bihalabil ibil? Yuakhirunahu ila siddatiz zulam, mereka menunggu akannya onta sampai terlalu gelap malam. Nah, terlalu gelap malam karena cahaya safak pun sudah habis, artinya betul-betul gelap. Wa naumu qablaha, atau kepada tasmiyatu, ulang amil yukrahu, dimakruhkan naumu qablaha, tidur sebelumnya, artinya sebelum salat isya. Makruh tidur sebelum salat isya. Dan makruh hadithu ba'daha, ngobrol setelah salat isya. Karena Nabi SAW karena ada ya Nabi yakrahuhuma, memakruhkan ya Nabi akan kedua-duanya, tidur sebelum salat isya, ngobrol setelah isya. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Barzah, kecuali pada kebaikan. Nah, kalau ngobrolnya dalam hal kebaikan, enggak mengapa. Wallahu a'lam.
Mana contohnya kebaikan? Ka qiraatul Quran, baca Quran karena besok mau kubro, wal hadis, membaca hadis, kemudian muzakarah fikih, kemudian inasid daif, melayani tamu, wala yukrul hadisu li hajatin, tidak dimakruhkan ngobrol karena hajat. Wa yusannu ta'jilus salat li awalil waqti, disunahkan menyegerakan salat di awal waktu. Karena ada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata beliau? Sa'altun nabiyya, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayyul a'mali afdalu? Manakah amalan yang paling bagus? Qala, Nabi menjawab, as-salatu li awwali waqtiha, salat tepat waktunya. Mereka akannya hadis oleh Imam Daruqutni dan juga yang lain. Berkata Imam Hakim, innahu, sesungguhnya hadis tersebut itu sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wa lafzus sahihain li waqtiha, lafaz Sahih Bukhari Muslim li waqtiha, bukan li awwali waqtiha, tapi li waqtiha. As-salatu li waqtiha. Fayastawilu, bagaimana seseorang dianggap mengerjakan salat di awal waktu? yakni fayastawilu, maka menyibukkan diri ya seseorang di awal waktu. Ketika azan berkumandang, dia langsung menyibukkan diri bi asbabiha, dengan hal-hal yang terkait dengan solat, dengan sebab-sebabnya solat, seperti taharah, nutup aurat, bersiwak, memakai pakaian, dan seumpama keduanya. Ila ayyaf'alaha, hingga bahwa melakukan ia seseorang akannya solat, itu sudah dianggap di awal waktu. Wasawa'ul isya wa ghairuha, bersamaan isya dan selain isya. Nah, baik salat isya maupun bukan salat isya, tetap lebih baik di awal waktu. Kenapa dikatakan isya lebih pembahasan ditonjolkan? Karena ada hadis tadi, laula an asyqa ala ummati la amartum bi ta'khir isya ila sulusul lail, wa fi qaulin ta'khirul isya afdalu. Menurut satu pendapat, mengakhirkan isya lebih baik, dengan syarat malam yujawiz waqtal ikhtiyar, selama tidak melewati ia penundaan, selama tidak melewati ia mentakhir akan waktu ikhtiar. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu an, qala, berkata ia Sayyidina Abi Barzah, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yu'akhir al-isya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai bahwa menunda ya Nabi akan salat isya. Wa jawabuhu ma qala fi syarhil muhadzab, inna taqdimaha huwa alladhi wazaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya kaul yang mengatakan mengakhirkan isya lebih baik dijawab. Kemudian hadis yang mengatakan Nabi senang menunda salat isya, jawabannya adalah jawaban yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab. Nah, kenapa ada hadis laula an asyqa ala ummati la amartu bi ta'khir isya? Kemudian ada hadis Nabi menyukai menunda salat isya. Kenapa tetap pendapat yang kuat salat isya di awal waktu lebih baik? Jawab oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, inna taqdimaha walladhi wazaba alaihi Nabi. Sesungguhnya mendahulukan isya dialah sesuatu yang istiqomah, yang rutin di atasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Imam Nawawi. Nah, walaupun ada dua hadis, satu hadis pada Abi Barzah, Sahih Bukhari Muslim, kemudian hadis yang tadi
Lalu kenapa Imam Nawawi tetap memilih? Kata beliau, kita lihat yang Nabi istiqomah lakukan itu adalah isyanya di awal waktu. Nah, kalau kita di sini ambil kaul kedua karena disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, wa yusannul ibradu bizuhri, disunahkan mendinginkan. Mendinginkan artinya menunggu dingin dengan salat zuhur di saat syiddatul harri, sangat panas. Nah, hal ini tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia tidak punya cuaca syiddatul har. Nah, sekarang kita lihat syiddatul har ini belum apa-apa ini. Nah, ini kalau di negara-negara panas ini cuaca biasa. Yang syiddatul har itu mungkin bisa untuk goreng telur di halaman rumah. Nah, itu syiddatul har standarnya. Kalau wajan kasih minyak, jemur sebentar, bisa goreng telur tanpa kompor. Nah, syiddatul har. Dan Indonesia tidak punya musim panas. Nah, negara-negara yang punya musim panas seperti India, nah, seperti Saudi, nah, Mesir, mereka sunnah menunda sholat zuhur sampai terasa sejuk ketika musim panas. Sampai kapan ditunda? Illa ayasira lihitan zillun yamshi fihi talibul jamaah, sehingga bahwa muncul bagi dinding hitan, dinding ini ada dinding pagar kebun, zilun oleh bayangan, sampai dinding sebuah kebun mengeluarkan bayangan. Nah, bisa dilihat itu di bayang pagar tembok pondok itu. Udah ada bayang belum? Nah, sudah bisa jalan di situ? Sudah. Jangan kita jalan situ masih panas. Nah, sudah berarti ya kira jam 2.30 sholat zuhur di musim panas sampai dinding mengeluarkan bayangannya. Nah, itu standarnya. Nah, sampai jadi bagi dinding bayangan yamshi fihi, yang dia bisa berjalan di yang bisa berjalan di dalam bayangan tersebut oleh orang yang ikut salat jamaah. Kenapa disunahkan menunda salat zuhur di waktu dingin? Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi abridu bis shalah, dinginkan oleh kalian, tunggu waktu dingin oleh kalian dengan pelaksanaan salat. Riwayat Imam Bukhari bidzuhri, abridu bis salatiz zuhri, abridu biz zuhri. Fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam, sesungguhnya dahsyatnya panas itu bahagian dari luahan neraka jahannam, ai hijaniha, luahannya jahannam. Jadi jahannam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diceritakan, kata jahannam, wahai Allah, ini kami sudah memakan sebagian kami dan sebagian yang lain. Nah, kami tersiksa dengan sebagian kami. Api telah membakar sebagian api yang lain. Izinkan kami bernafas. Maka Allah izinkan jahannam bernafas 2 kali dalam setahun, 1 di musim panas, 1 di musim dingin. Maka hadis yang kita ceritakan tadi malam tentang hadis neraka yang paling dingin, nah itu dasar hukumnya, neraka yang paling dingin. Sehingga musim dingin itu pun itu luahan dari jahannam. Bahkan sebagian orang yang hidup dalam 2 musim tersebut, musim dingin justru lebih parah daripada musim panas. Nah, kalau sempat nih telinga keras, kalau terbentur bisa patah, jatuh telinganya, bisa patah. Sama dengan
ikan yang masukkan dalam freezer, udah keras untuk patahkan, dia akan patah. Nah, wa fi istihbabi ibradi bil jumu'ah wajhan. Dalam hal apakah disunahkan menunggu dingin dengan salat Jumat, itu ada dua wajah, artinya dua pendapat daripada murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salah satu keduanya mengatakan na'am, iya. Kenapa iya? Karena ada hadis Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubridu bil jumu'ah. Ada ya Nabi itu menunggu dingin dengan salat Jumat. Wal asahhuhuma la. Pendapat yang kuat dari dua wajah tersebut, asahhuhuma, yang kuat dari keduanya dua wajah tersebut mengatakan tidak sunnah kalau salat Jumat ditunda. Li syiddatil khatar fi fawatiha, karena besar bahaya di dalam terlewatkannya Jumat. Al-muaddi, yang menyebabkan ila takhiriha bit takasur, kepada menundanya Jumat dengan bermalas-malas. Nah, kalau salat Jumat tidak ada keringanan, karena salat Jumat itu berjamaahnya fardu, kelewatannya berbahaya. Wa hadza mafqudun fi haqqin nabi. Ini menunda salat Jumat sampai bermalas-malasan, ini tidak akan ditemukan pada hak Nabi SAW. Artinya hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi menunggu dingin salat Jumat, itu ditempatkan oleh ulama Syafi'iyah kepada khusus buat Nabi. Nah, itu khusus buat Nabi saja. Kalau dibawa ke masyarakat kita, nah, itu serasa nggak mungkin. Wal asahhu, pendapat yang kuat, ikhtisasu bi baladin harrin wa jama'ati masjidin yaqsidunahu min bu'din. Pendapat yang kuat khususnya ibrat. Pendapat yang asah ikhtisasuhu, khususnya ibrat, mendinginkan zuhur di negeri yang panas. Tidak berlaku di Indonesia. Dan dengan jamaah masjid. Kalau salat di rumah nggak berlaku juga. Yang mereka mendatangi masjid dari tempat yang jauh. 3 syaratnya. Di negeri yang panas, orang yang salat jamaah di masjid dan dia datang ke masjid dari tempat yang jauh. Kalau dia tetangga masjid, walaupun hari panas, tetap salat di awal waktu. Kalau dia salat sendirian di rumah, maka tetap salat di awal waktu. Kalau kita di pondok, misalnya pondok ini ada di Madinah, namanya Darul Hijrah. Kemudian musim panas, kita tetap salat di awal waktu, karena tidak datang di tempat yang jauh. Yang paling jauh itu saya. Nah, dari tempat sholat. Yang kedua, alim. Nah, hujrah 1 3 jengkal sampai di aula, nggak akan kena sinar matahari. Nah, jadi 3 syaratnya. Wathani wala zilla, 4 syarat ditambah dengan syarat. Wala zilla fi tariqim ilaih, tidak ada bayangan di dalam berjalannya mereka kepadanya tempat sholat. Maka sekarang nggak ada istilah untuk menunda sholat zuhur karena panas, karena rata-rata mereka yang di negeri panas itu datang sholatnya dengan mobil, nah, dengan kendaraan. Bahkan di Malaysia saja susah kita lihat orang pergi sholat jalan kaki. Nah, apalagi di Saudi. Fala yusannu fi baladin mu'tadil,
maka tidak disunahkan ia ibrat di negeri yang sederhana, di negeri apa iklim kita ni? Negeri tropis. Nah, tidak disunahkan di negeri yang beriklim tropis. Wala biman yusalli fi baitihi munfaridan. Tidak juga disunahkan ibrat bagi orang yang salat di rumahnya sendirian. Tidak juga disunahkan bagi jamaah masjid la yatihim wairuhum, yang tidak datang akan mereka oleh selain mereka jamaah masjid. Jamaah masjid yang tidak datang akan mereka oleh selain mereka. Cuman yang ada di masjid saja yang jamaah, yang lain nggak akan datang. Maka jamaah masjid tersebut tetap saja langsung mengerjakan salat zuhur. Tapi kalau dia jamaah masjid dan ada orang yang datang dari tempat yang jauh, maka yang di masjid tetap disunahkan ibrat karena menunggu kawan yang datang dari jauh. Paham arti jamaah masjid? Arti jamaah masjid? Jamaah yang sudah ada di masjid. Yang kadang keluar 3 hari di situ. Yang ada sekitar masjid, pegawai-pegawainya, itu disebut dengan jamaah masjid. Kalau nggak ada orang luar datang, nggak ada orang yang akan bergabung, maka jamaah yang sudah ada di masjid lanjut sholatnya. Tapi kalau ada orang yang akan datang, maka dia disunahkan menunggu karena ibrat. Wala liman kanat manaziluhum qaribatan minal masjid. Tidak juga bagi orang-orang yang adalah rumah-rumah mereka itu dekat dari masjid, artinya tetangga masjid. Wala liman yamsuna ilaihi min bu'din fi dhillin. Tidak juga disunahkan ibrat bagi orang yang mereka berjalan kaki. Yamsuna, mereka berjalan kaki, ilaihi, kepadanya masjid, min bu'din, dari tempat yang jauh, tapi fi dhillin, di dalam naungan. Dia pakai payung. Pakai payung. Apalagi pakai kendaraan mobil, itu nggak ada toleransi hukum untuk ibrat. Wathani, menurut pendapat yang kedua, la yakhtassu bidzalik, la yakhtassu bidzalik, tidak khusus ia ibrat dengan demikian yang disebutkan di atas. Tidak khusus ia ibrat dengan demikian. Demikian apa? Baladin harin jama'ati masjidin yaksidunahum min bu'din wala zillin fi tarikim ilaih. Tidak khusus ke sana. Fayusannu fi kulli ma dzukir, maka disunahkan ia ibrat pada seluruh yang telah disebutkan tadi. Jamaah masjid ibrat, yang dekat dengan masjid ibrat, yang punya mobil ibrat, yang sholat di rumah juga ibrat. Siapa saja, asal musim panas sunnah ibrat salat zuhurnya. Orang salat sendirian, orang jamaah, orang jauh, orang dekat, pakai mobil, nggak pakai mobil, sama semuanya. Kenapa? Li'itlaqil hadis, karena hadisnya umum, abridu biz-zuhri. Nggak ada penyataan Nabi khusus untuk ini, khusus untuk itu. Wa zukira masjid, wa zukira atau zikrul masjid jara alal ghalib, menyebutkan masjid itu sesuai dengan yang biasa. Kalimat masjid itu bukan syarat. Masjid ya surau. Jama'ati ribat yaksidunahu min bu'din, jamaah surau yang mereka mendatangi dari arah jauh. Jangan sampai nanti pemahamannya kalau jamaah mushola nggak boleh ibrat, karena dalam kitab fikih itu kalimatnya masjid, jamaah masjid. Di jamaah mushola nggak boleh, jamaah aula nggak boleh. Kata musannif, penyebutan masjid hanya sesuai dengan biasanya. Sesama dengan masjid itu surau dan seumpamanya surau. Min amkinatil jamaah, dari tempat-tempat jamaah. Mushola, surau,
Oh, minahasa? Hah? Manasa? Minahasa itu di nama negeri itu di Sulawesi. Alhamdulillah. Wa man waqa'a ba'du salati fil waqti, seseorang yang terjadi pelaksanaan sebagian solatnya dalam waktu, wa ba'duha kharijahu, sebagiannya lagi di luar waktu. Dia kerjakan solat zuhur 2 rakaat, dia laksanakan solat zuhurnya, berkumandang azan asyar, 2 di waktu zuhur, 2 keluar di waktu zuhur. Fal asahu, pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya, in waqa'a fil waqti rak'atun fa'aksar, jika terjadi dalam waktu, jika terlaksana dalam waktu oleh 1 rakaat atau lebih, fal jami'u adaun, maka semua solatnya dianggap tunai, kecuali bi an waqa'a fi aqallu min rakatin, kecuali kalau terlaksana di dalam waktu kurang dari 1 rakaat, faqadaun, maka salatnya nilainya qada. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, man adraka rakatan minas shalah faqad adraka shalah, siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari ibadah solat, maksudnya dalam waktu, maka sungguh dia telah mendapatkan solat, artinya muaddah, solat tunai. Wa mafhumuhu, mafhum dari hadis tersebut adalah anna man lam yudrik rakatan lam yudrikis salata muaddatan, sesungguhnya orang yang tidak mendapatkan 1 rakaat dalam waktu itu tidak mendapatkan solat tunai. Itu mafhum mukhalafahnya. Wal farqu, apa bedanya? Kenapa dibeda-bedakan? 1 rakaat dalam waktu dianggap dapat, kurang 1 rakaat tidak dapat. Kok dibeda-bedakan? Jawab, perbedaannya adalah anna rak'ata tastamilu ala ma'zami af'alis shalah, sesungguhnya 1 rakaat salat itu telah mencakup sebahagian besar dari pelaksanaan salat. Nah, sesungguhnya 1 rakaat itu mencakup atas sebahagian besar pelaksanaan salat. Iz ma'zamul baqi kat takriri laha, karena sebagian besar yang sisa itu sama dengan pengulangan. Karena sebagian besar yang sisa itu sama dengan pengulangan baginya 1 rakaat. Nah, af'al salat yang menjadi rukun ada 13. Nah, 13 rukun tersebut, kalau kita sudah kerjakan salat 1 rakaat, artinya sebagian besar rukun sudah kita laksanakan. Pertama takbiratul ihram, kemudian niat, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua. 8 rukun. Hanya 5 yang belum terlaksana. Lalu ketika kita laksanakan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu yang ada adalah pengulangan rukun tadi. Pengulangan rukun tadi yang ada. Sementara rukun sisa tinggal 5 lagi. Nah, 5 sebetulnya tinggal 4, karena nomor terakhir kan tertib. Tinggal 4 yang belum. Tasyahud, salawat, tasahud, duduk tasahud, salawat, salam. Nah, sementara yang sebagian besarnya sudah terlaksana. Ini alasan logikanya. Nah, sebetulnya tidak perlu alasan tersebut, karena hadis sudah katakan, yang dapat 1 rakaat dalam waktu dianggap dapat salat tunai. Yang tidak dapat 1 rakaat
tidak dapat sholat tunai. Cuman penggalian atau penelusuran alasan dari para ulama kok 1 rakaat standarnya, karena 1 rakaat itu sudah mengandung sebagian besar daripada rukun 13. Sementara sebagian besar yang sisa, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu sama dengan pengulangan baginya 1 rakaat. Faja'ala ma ba'dal waqti tabi'an laha, maka dijadikanlah atau maka jadilah rakaat-rakaat setelah habis waktu itu mengikut baginya rakaat dalam waktu, dengan sebalik madunaha, yang kurang darinya 1 rakaat. Maka jadilah ma ba'dal waqti, rakaat setelah habis waktu, tabi'an itu mengikut laha, baginya rakaat dalam waktu, dengan sebalik madunaha, rakaat yang dengan sebalik kurang darinya 1 rakaat. Nah, kalau kurang dalam 1 rakaat berarti sebagian besar rukun ada di luar waktu. Kalau sebagian besarnya di luar, bagaimana dia akan mengikuti sebagian kecil di dalam? Tapi kalau sebagian besarnya ada di dalam, itu sebagian kecil yang di luar mudah untuk mengikutinya. Wa wajhu tsani, pendapat yang kedua, annal jami'a adaun, sesungguhnya seluruh salat tersebut dianggap tunai mutlak. Apa maksud mutlak? Sesungguhnya ma waqa'a, sesungguhnya jami'a, seluruh salat itu dianggap tunai mutlak. Apa maksud mutlak di situ? Apa? Baik. 1 rakaat masuk dalam waktu ataupun baik 1 rakaat dalam waktu ataupun tidak sampai 1 rakaat. Karena menurut pendapat asal tafsir, kalau 1 rakaat dalam waktu semuanya tunai, kalau kurang 1 rakaat dalam waktu nilainya qadha. Pendapat kedua mutlak, yang penting ada dalam waktu sedikit, udah takbir saja dalam waktu Allahu Akbar, selesai dia Allahu Akbar, muazin juga Allahu Akbar, kan sudah ada tuh sebagian waktu, maka semuanya dianggap tunai. Tabaan lima fil waqti, karena ngikut dengan sesuatu yang ada dalam waktu. Wa tsalits, pendapat yang kedua, annahu qada'un mutlak. Nah, semua salat itu nilainya qada mutlak, baik dalam waktunya 1 rakaat atau kurang, karena mengikuti bagi yang di luar waktu. Nah, tabaan 5 ba'dal waqti. Yang keempat, nah ini yang adil. Nah, pendapat yang sangat bijak sekali. Apa kata pendapat itu? Ma waqa'a fil waqti adaun wa ma ba'dahu qada'un. Nah, yang terjadi di dalam waktu nilainya tunai, yang terjadi setelah waktu nilainya qada. Wa huwa tahqiq. Nah, itu memang pasti. Nah, itu enggak ragu lagi. Wa 'alal qada'i, berdasarkan qada. Nah, kalau kita ambil pendapat qada, ya'samul musalli bitakhiri ila dzalik, berdosa orang yang melakukan salat dengan menunda kepada demikian waktu. Wa kadza 'alal ada, begitu juga berdosa kalaupun nilai salatnya tunai, karena memandang kepada tahqiq, kejadian yang sesungguhnya. Maka soal dosa dan soal tunai dan qada itu pembahasan yang berbeda. Nah, kalau solatnya dalam waktu 1 rakaat di luar waktu dianggap tunai atau dianggap qada, tetap orang itu berdosa. Wakila tidak,
Pendapat kedua mengatakan dia tidak berdosa karena memandang kepada zahir yang bersandar kepada hadis. Nah, orang yang mendapatkan satu rakaat dalam waktu berarti dia sudah mendapatkan solat. Kalau sudah dapat solat, perlu dosa? Enggak dosa dia. Nah, pendapat ini cukup antum yang tahu. Ini kalau pendapat ini banyak pula orang tahu, bahaya. Enggak dosa kok, yang penting satu rakaat dalam waktu 3 menit muazzan solat dia. Jadi solat zuhurnya itu digabung ke solat asar. Nah, dia muazzin. Belum lagi 5 menit lagi muazzan zuhur, azan asar, solat dia. Nah, yang penting satu rakaat dalam waktu, maka yang lain tunai. Kalau tunai enggak ada dosa. Itu zahir hadis. Nah, kita ambil pendapat yang kuat. Kalau ada yang terkeluar dari waktu walaupun hanya salam, maka orang tersebut dianggap telah mengeluarkan solat dari waktunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah.